Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat dan masih bersama saya Khairul Fahmi serta Dr. Elsie dan juga Dr. Bella, dan tema kita hari ini masih mengenai menjaga kesehatan mata pada lansia ya. Nah, langsung aja dokter, kita akan dengerin untuk penjelasan slide dari Dr. Elsie. Nah, ini ya, jadi tadi udah dibahas banyak nih sama Dr. Bella. Selanjutnya saya akan bahas tentang screening. Ya. Jadi kalau pada lansia itu kan yang paling penting adalah screening ya, mencegah lebih baik dari mengobati. Jadi sebenarnya udah ada di program di puskesmas itu yang namanya SKILAS. SKILAS itu singkatan dari screening lansia sederhana. Jadi memang dia itu dituntut supaya semua lansia itu terscreening dengan sederhana. Dan biasanya ini tidak harus dipraktekkan atau di-screeningkan oleh tenaga kesehatan atau petugas kesehatan. Jadi boleh dilakukan oleh keluarganya di rumah atau kader. Biasanya sih kalau di puskesmas kami mengajarinya ke kader. Nanti kadernya yang akan mengajari yang lain-lain, masyarakat luas seperti itu ya. Dan memang untuk lansia ini memang dia lebih istimewa ya, lebih istimewa untuk screeningnya. Jadi yang diwajibkan oleh WHO itu ada 6 kapasitas. Yang pertama itu vitality atau dia itu pemeriksaan umum lah, tekanan darah ya, pemeriksaan fisik, dan ada pemeriksaan wajib, pemeriksaan labor wajib seperti gula darah, kolesterol, asam urat. Itu sudah mulai diwajibkan untuk kategori-kategori lansia atau yang 60 tahun ke atas seperti itu ya. Yang kedua ada pemeriksaan psikologi. Nah, psikologi ini yang diutamakan adalah untuk pendeteksi gejala depresi pada lansia. Nah, mungkin Mas Fahmi lebih tahu ya, kalau di RSJ itu mungkin lebih banyak lansia-lansia itu yang mengalami depresi karena mungkin hidupnya sudah sendiri atau anak-anaknya udah bekerja jauh dan dia merasa sendirilah untuk di rumah seperti itu. Terus ada yang namanya pemeriksaan kognitif. Nah, ini juga perlu pemeriksaan kognitif. Mungkin kalau di bahasa kejiwaannya yang paling banyak pada umur lansia itu ada yang namanya Alzheimer, ada yang namanya demensia. Jadi screening ini penting untuk mendeteksi lansia-lansia untuk tidak jatuh ke Alzheimer atau demensia ya. Ada yang namanya pemeriksaan pendengaran, terus ada yang pemeriksaan yang namanya perpindahan postur tubuh atau yang namanya aktivitasnya, apakah masih baik ataukah sudah mulai berkurang. Nah, untuk selanjutnya baru pemeriksaan untuk visual ya, untuk penglihatan. Jadi sebenarnya selain penglihatan ada 6 komponen penting yang harus di-screening pada umur-umur lansia ya. Nah, berhubung hari ini tema kita adalah kesehatan mata pada lansia. Jadi yang diperiksa atau yang di-screening pada lansia itu yang pertama ditanyakan, apakah Bapak, Ibu, atau kakek nenek itu mengalami masalah pada mata seperti kesulitan melihat jauh, kesulitan dalam membaca, atau ada penyakit mata lainnya ya, atau sedang dalam pengobatan medis seperti diabetes, tekanan darah tinggi, atau yang lain-lainnya ya. Jika tidak, baru lakukan pemeriksaan tes untuk melihat ya. Tapi jika ada minimal jawabannya ya, harus dirujuk ke puskesmas untuk penilaian lebih lanjut. Baru yang tadinya yang kader yang melakukan screening, kalau satu aja dari 2 pertanyaan ini ada atau positif, berarti dia harus dibawa ke puskesmas untuk penilaian lebih lanjut. Jika tidak tadi, jadi tidak ada gangguan masalah penglihatan mata ya, tidak ada penyakit mata dan tidak ada sedang dalam minum obat yang teratur, baru masuk ke tes penglihatan. Tes penglihatannya sebenarnya ini yang sejogjanya adalah menggunakan Snellen chart. Snellen chart yang pemeriksaan mata itu, tetapi karena ini dilakukan oleh orang awam, boleh dilakukan oleh orang awam, jadi penggunaan tes penglihatan ini menggunakan hitung jari. Nah, hitung jari ini, nah ini ya,
Jadi seseorang itu atau orang di rumah boleh melakukannya untuk jaraknya sekitar 6 meter. 6 meter atau 20 langkah. Kalau nggak ada meteran bisa lakukan 20 langkah. Jadi antara pemeriksa dengan orang yang akan diperiksa itu dilakukan sejajar, boleh duduk, boleh berdiri, seperti itu ya. Dan nanti orang yang memeriksanya akan melakukan tes jari atau menunjukkan jari, misalnya 1 atau 5 atau 3 seperti itu ya. Dengan nanti lansianya akan menyebut nampak nggak lansianya itu untuk hitungan jari yang memeriksa ya. Nah, seperti ini ya, dengan jarak 20 langkah nanti si pemeriksanya akan melakukan hitungan jari seperti itu, yang diperiksa satu-satu. Misalnya kalau kita mau periksa yang mata yang kanan, yang mata kirinya ditutup. Kalau mata kiri ditutup ya. Untuk penilaiannya ada nih penilaiannya. Nah, nanti dilihat dari sini. Minimal 3 kali, misalnya maksudnya 3 kali, ini berapa Pak? 3 kali pertanyaan ya? Nah, 1, ini 4. Hindari yang penghitungan jarinya yang berurutan, takutnya itu menghafal seperti itu betul. Ya. Nah, kalau 3 kali tes atau 3 kali pertanyaannya benar, berarti tidak ada gangguan penglihatan. Tetapi kalau dari 3 itu sudah ada 1 kali salah atau misalnya hanya dilakukan 2 kali, satunya salah, satunya benar, dan memang tidak ada yang benar sama sekali, berarti sudah ada gangguan penglihatan pada lansia tersebut ya. Nah, itu tadi adalah screening yang bisa dilakukan di rumah untuk para lansia yang ada di rumah, pemirsa TVRI di rumah ya. Nah, kalau sudah ada gangguan dari penglihatan, harap segera dibawa puskesmas. Apakah nanti dokternya yang akan menyatakan apakah itu adalah presbiopi yang membutuhkan kacamata, atau gangguan memang lensa, kekeruhan lensa atau katarak yang memang memerlukan rujukan ke spesialis mata, atau gangguan-gangguan penyakit mata lainnya ya. Nah, selanjutnya adalah tips melindungi mata. Sebenarnya ini nggak cuman hanya ke lansia ya, tapi juga bisa untuk semua umur ya. Yang pertama tadi segaris besar sudah disampaikan oleh Dokter Bella juga ya, menghindari paparan sinar matahari. Benar kata Dokter Bella. Sekarang usia muda aja udah banyak yang kena pterygium. Karena kita juga di Bengkulu ini kan lumayan ya cahaya mataharinya ya. Jadi kalau kita memang pekerjaannya memang outdoor atau di lapangan, usahakan menggunakan alat pelindung. Kalau memang menggunakan payung atau dengan kacamata hitam ya. Di mobil pun kalau bisa menggunakan alat pelindung seperti kacamata. Terus menggunakan palingkan mata selama 20 detik, melihat objek dalam jarak 20 meter setiap 20 menit setelah menatap layar komputer secara langsung. Nah, jadi kita sebenarnya setiap 20 menit ya harusnya kita ada jeda untuk mengistirahatkan mata selama 20 detik. Jadi memang nggak boleh fokus, nggak hanya komputer ya kalau saat ini ya. Kalau sekarang kan gadget, kita terpaku dengan gadget, tahu-tahu udah sejam ya, itu nggak boleh. Tadi kata Dokter Bella, ada yang namanya mata lelah ya, mata lelah yang nanti akan mengakibatkan gangguan-gangguan refraksi mata atau daya penglihatan pada mata. Yang selanjutnya jaga kebersihan tangan dan tidak menggosok atau mengucek-ngucek dari matanya tersebut ya. Terus bagi yang berkendaraan motor atau kendaraan lain yang memang paparannya itu langsung, harap menggunakan kacamata atau pelindung agar terlindungi lah dari sinar UV atau debu dan kotorannya ya. Oke, udah habis slide-nya ya. Budi, kita nanya-nanya dulu nih soalnya ya tentang menjaga kesehatan mata. Nah, beberapa mata lagi nih yang penyakit mata tadi itu kan ada beberapa mata yang dijelaskan ya. Katarak lagi nih pertanyaannya tentang katarak lagi. Nah, kalau katarak sendiri itu bisa muncul di usia di bawah 60 tahun nggak sih dokter? Bisa. Jawabannya bisa ya. Jadi kan dia memang ada kategori katarak senilis. Katarak senilis memang yang biasanya pada orang-orang tua. Atau katarak disebabkan oleh traumatik, ada namanya katarak traumatik atau
memang dianya kecelakaan terus tiba-tiba katarak. Tapi kalau memang katarak yang fisiologis biasanya di umur-umur 50 tahun ke atas ya. Tetapi ingat, ada penyakit-penyakit seperti diabetes, hipertensi yang udah disinggung Dokter Bella tadi ya, yang mempercepat dari proses dari munculnya katarak tersebut. Jadi kalau memang udah ada diabetes, udah hipertensi, memang harapannya walaupun sudah terkena diabetes hipertensi adalah terkontrol. Artinya minum obat dengan teratur untuk supaya penyakit mata khususnya ini tidak dianya cepat progresnya, tidak cepat terkenanya. Oh gitu, jadi tentunya ada penyakitnya yang bisa membuat penyakit ini muncul gitu ya dokter ya. Nah selain dari diabetes mungkin dokter Bella ada penyakit lainnya juga yang memicu terjadinya kesehatan pada mata ini? Paling banyak itu hipertensi ya. Karena hipertensi, tekanan darah yang tidak terkontrol, tiba-tiba dia kena di saraf mata ya, nanti itu tiba-tiba bisa jadi mengalami kebutaan ya. Langsung buta gitu? Ya bisa, kalau misalnya nanti pembuluh darah matanya ya, yang memang pecah istilahnya. Begitu, itu yang paling sering. Terus yang paling banyak sih ya itu tuh ya, diabetes ya. Diabetes itu yang retinopati diabetikum. Jadi dia kayak pelan-pelan itu nggak sadar kalau misalnya dia sakit gula atau sakit darah tinggi, tapi yang baru dirasakan itu adalah gejala mata. Karena kan mata itu yang paling kelihatan sama kita ya, kok tiba-tiba penglihatannya kabur, tiba-tiba kok nggak kelihatan, atau misalnya nyeri matanya begitu. Oke, jadi yang ditakutkan itu untuk yang diabetes ya dokter ya, karena mereka fokus untuk pengobatan diabetesnya, tapi lupa sama bisa kejadian sama matanya juga gitu kan. Oke, kita menjadikan dulu, nanti kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa tetap bersama kami tentunya di Dokter Kita TVRI Bengkulu, bersama Kita Sehat.